Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Kembali lagi bersama Sir Umar di mata pelajaran PJOK. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai penyakit HIV ya. Bagaimana cara kita menganalisis bahaya, penularan dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Oke, agenda materi kita hari ini ada 6 ya. Pertama kita membahas tentang pengertian HIV, yang kedua bahaya penyakit HIV, ketiga penularannya, yang keempat pencegahannya, yang kelima pengobatannya, dan yang keenam bagaimana caranya mengetahui bahwa kita ini terkena HIV atau tes HIV. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian HIV/AIDS. AIDS disebabkan oleh kuman immunodeficiency virus atau HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Nah, penyakit AIDS atau acute immunodeficiency syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan ya. Lanjut, kita membahas mengenai bahaya penyakit AIDS. Nah, yang pertama yaitu komplikasi terhadap penyakit lain ya, seperti TBC, toxoplasmosis, meningitis, kanker kelenjar getah bening, dan lain-lain. Ini penyakit ini bisa kalian dapatkan di Google ya. Kalau nggak salah ada banyak penyakit yang bisa disebabkan komplikasi terhadap penyakit AIDS ini. Jadi penyakit HIV ini sangat berbahaya sekali ya. Dan bahaya selanjutnya yang pastinya adalah kematian. Nah, sejak diperkenalkan pada publik sebagai penyakit mematikan pada 1 Desember 1982, AIDS sudah menjangkiti lebih dari 75 juta orang dan 30 juta diantaranya meninggal dunia. Nah, menurut perhitungan WHO tahun 1992, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Dan yang mengerikan lagi, jumlah penderita HIV/AIDS ada 70% adalah kalangan pemuda atau usia produktif. Dan bahaya selanjutnya adalah bisa mengakibatkan orang depresi sehingga mengambil kesimpulan untuk bunuh diri. Dan yang selanjutnya adalah mengalami kegilaan. Kenapa seperti itu? Karena orang yang hilang kepercayaan diri banyak dijauhi orang karena penyakit yang dideritanya ini tidak ada obatnya, sehingga menimbulkan stres yang begitu berat bagi pelaku. Jadi kebanyakan dari pelaku seperti penyakit HIV/AIDS ini mengambil jalan dengan depresi atau stres sehingga menyebabkan kegilaan. Oke, penularan HIV/AIDS. Yang pertama, cara penularannya. Cara penularannya itu tidak lain adalah hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Nah, hubungan seksual ini bisa berlangsung oleh homoseksual maupun heteroseksual ya. Dan selanjutnya cara penularannya itu menggunakan alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya seperti akupuntur, tindik, tato, itu bisa ya bisa melakukan penularan HIV. Kenapa bisa? Karena kita tidak tahu apabila alat tersebut tercemar HIV. Oleh sebab itu, pemakaian jarum suntik itu secara bersama-sama oleh para pecandu narkotika akan mudah menularkan HIV ya. Di antara mereka juga bila salah satu di antaranya seorang pengidap HIV. Dan yang selanjutnya cara penularannya itu berlangsung di ibu hamil yang mengidap
HIV kepada bayi yang dikandungnya. Selanjutnya yang kedua, gejala penularan HIV. Nah, gejala yang pertama yang bisa kita rasakan itu seperti demam, badan lemah atau lesu, sendi-sendi kalian terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. Nah, gejala selanjutnya yang memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain, itu seperti demam berkepanjangan, penurunan badan hingga 10% dalam waktu kurang lebih 3 hari ya. Dan yang selanjutnya, kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik kalian sehari-hari. Yang selanjutnya, pembengkakan kelenjar di leher atau limpa paha, dan juga bisa di ketiak kalian. Selanjutnya, kalian mengalami diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Selanjutnya, kalian mengalami batuk atau sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus. Dan biasanya juga terjadi kulit kalian agak gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Nah, gejala penurunan kekebalan tubuh adalah gejala yang selanjutnya. Biasanya ditimbulkan oleh yang pertama, kalian mengalami radang paru-paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan tenggorokan, kanker kulit, TBC, dan gangguan susunan saraf. Sangat berbahaya sekali ya. Yang ketiga adalah perjalanan infeksi HIV dalam tubuh manusia. Nah, untuk memahami cara kerja HIV dalam tubuh manusia, kita perlu memahami sistem kekebalan tubuh yang ada di dirinya kita atau di diri manusia. Yang pertama, kekebalan tubuh itu menggambarkan tentang fungsi sel darah putih dalam tubuh kalian sebagai sistem kekebalan tubuh dalam menghadapi serangan kuman, virus, atau bakteri lainnya ya. Nah, apabila manusia dengan imunitas atau sistem kekebalan tubuh yang sehat mampu memerangi infeksi dan bakteri karena adanya sel darah putih dalam tubuh yang mampu memerangi bibit penyakit yang masuk ya. Nah, sel darah putih ini bekerja memerangi berbagai jenis bibit penyakit yang ditemuinya dalam tubuh agar seseorang tetap sehat bugar. Nah, cara kerja sel darah putih ini dengan memanggil bala bantuan sel lainnya guna memerangi infeksi secara langsung atau dengan memproduksi bahan kimia yang kita kenal dengan nama antibodi. Nah, berbeda dengan virus lainnya, HIV adalah virus yang tidak mudah dilumpuhkan oleh sel darah putih. Apabila ke dalam tubuh kita, justru HIV ini yang akan melumpuhkan sel darah putih, terutama menyerang komposisi sel darah putih yang utama yaitu CD4, dan tubuh tidak akan mampu melawan penyakit lain ya. Dan ini yang akan menyebabkan komplikasi penyakit-penyakit akan datang di tubuh kita. Lanjut, perilaku beresiko tinggi. Maksudnya di sini wanita dan laki-laki yang berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual itu termasuk perilaku yang kurang baik atau yang beresiko tinggi. Selanjutnya wanita dan pria tunasusila serta pelanggan mereka. Maksudnya di sini melakukan hubungan secara berlebihan. Dan selanjutnya yang saya bilang tadi, orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak wajar seperti hubungan melalui dubur atau anal, pasti kalian tahu ya, dan juga biasanya mulut misalnya pada homoseksual dan biseksual. Dan juga biasanya disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika dengan suntikan yang menggunakan jarum suntik secara bersama atau bergantian. Dan yang terakhir, hal-hal yang tidak menularkan HIV/AIDS ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami. Pertama, bersenggolan dengan pengidap HIV tidak akan menularkan penyakit HIV/AIDS. Berjabat tangan juga tidak ya. Dan pada saat penderita AIDS bersin atau batuk-batuk di depan kita itu juga tidak ya. Dan sama-sama berenang di kolam renang itu juga tidak. Menggunakan WC yang sama yang dengan HIV melalui kita juga tidak. Lanjut,
Bagaimana cara pencegahan penyakit HIV/AIDS? Yang pertama, pencegahan melalui hubungan seksual. Bagaimana cara pencegahan melalui hubungan seksual, yaitu untuk setiap orang perlu memiliki perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab ya dalam keadaan seperti itu. Misalnya kita tidak melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Nah, yang lainnya, bila telah menikah hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, yaitu suami istri sendiri, tidak mengadakan hubungan di luar nikah atau selingkuh ya. Dasarnya bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan seksual harus menggunakan kondom atau pengaman secara benar dan konsisten. Dan yang terakhir, pastinya mempertebal iman dan takwa kalian agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. Tentunya pencegahan penularan melalui darah. Yang pertama, transfusi darah. Nah, transfusi darah ini harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. Nah, perlu dianjurkan pada seseorang yang HIV atau yang positif HIV dalam darahnya untuk tidak donor darah, karena pasti kalian ketahui itu akan mempunyai atau perilaku yang beresiko tinggi, misalnya sering melakukan hubungan seks dengan berganti pasangan. Yang selanjutnya, penggunaan produk darah dan plasma. Maksudnya sini sama halnya dengan darah yang digunakan untuk transfusi. Maka terhadap produk darah dan plasma, cairan darah harus dipastikan sehingga tidak tercemar oleh HIV. Selanjutnya, penggunaan alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit. Nah, penggunaan alat seperti ini, seperti jarum suntik, alat cukur, alat tusuk untuk tindik, perlu memperhatikan masalah sterilisasinya. Nah, biasanya dilakukan tindakan desinfeksi dengan pemanasan atau larutan desinfektan, merupakan tindakan yang sangat wajib atau sangat penting dilakukan. Selanjutnya yaitu pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Biasanya seorang ibu yang terinfeksi HIV, risiko penularan terhadap janin yang dikandungnya atau bayinya cukup besar, kemungkinan sebesar 30-40% risiko itu akan menular ke anaknya. Oleh karena itu, bagi seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV, dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali tentang kehamilan, karena pada saat kalian atau seorang ibu terkena penyakit HIV dan dia ingin hamil, itu risiko untuk penularannya sangat besar. Selanjut, pengobatan HIV/AIDS. Memang sebenarnya pengobatan HIV/AIDS hingga kini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit ini, karena tujuan pengobatan AIDS ini adalah untuk menghentikan perkembangan penyakit dan mendukung penderita agar dapat hidup normal. Karena sangat penting untuk memulai pengobatan HIV sejak dini agar HIV tidak menjadi HIV/AIDS. Ada beberapa jenis obat yang berfungsi hanya untuk mengobati atau menghambat perkembangan virus HIV di dalam tubuhnya kita. Sebagai berikut, yang pertama AZT atau azidotenilin, yang kedua DDI atau didioxnosin, yang ketiga DDC atau didioksitidin ya. Nah, obat ini memang belum menjamin proses penyembuhan, tapi bisa untuk memperpanjang hidup penderita untuk 1 atau 2 tahun saja. Jadi orang yang terkena penyakit HIV banyak-banyak berdoa, bertobat, karena memang belum didapatkan obatnya hingga kini ya, hanya menghambat saja perkembangan virus yang ada di dalam tubuhnya kita.
Lanjut tes HIV. Nah, tes HIV ini ada macam-macamnya, macam-macam tes untuk mendekati infeksi HIV. Ada tes secara ELISA, dan yang kedua tes secara imun, ya secara imun. Nah, pemeriksaan ini biasanya dilakukan kepada antibodi kita terhadap HIV secara ELISA, dipakai untuk penyaringan adanya infeksi HIV atau screening darah donor transfusi darah. Nah, hasil positif dari tes ELISA ini yang artinya kemudian ada antibodi terhadap HIV. Nah, biasanya masih perlu dipastikan dengan pemeriksaan lanjutan melalui tes Western blot atau tes yang kedua, yaitu tes secara immunoblot atau Western blot. Selanjutnya pastinya kita lanjut ke hasil tes HIV-nya. Nah, apabila hasil tes positif, berarti seseorang mempunyai antibodi atau zat anti terhadap virus HIV. Dengan demikian, ia tentu telah terinfeksi HIV. Nah, hasil positif ini juga berarti orang tersebut dapat menularkan HIV kepada orang lain. Nah, apabila hasil tes negatif, berarti orang tersebut tidak terinfeksi HIV. Nah, orang tersebut akan melakukan tes tersebut dilakukan pada periode jendela, yaitu 1-6 bulan sejak orang tersebut terinfeksi HIV. Nah, ini untuk yang apabila seseorang tersebut terinfeksi HIV ya. Selanjutnya penerapan tes HIV. Nah, penerapan tes HIV ini bisa dilakukan orang-orang yang mempunyai perilaku berisiko tinggi, seperti saya jelaskan tadi, yang bisa dilakukan pernah menjalani transfusi darah beberapa tahun yang lalu, tidak sembuh-sembuh dari gejala demam, batuk maupun diare, mengalami penurunan berat badan yang drastis atau banyak, dan orang yang mengalami depresi atau khawatir, dia berpikir bahwa dia sudah apakah tertular penyakit HIV, itu bisa melakukan penerapan tes HIV. Nah, manfaat kita melakukan tes HIV adalah apabila tes dilakukan lebih dini, berarti kita sudah melakukan adanya infeksi diketahui sejak dini. Jadi kita ada persiapan. Dengan demikian kita melakukan upaya-upaya perawatan agar gejala AIDS tidak segera muncul atau tidak segera berkembang. Namun di samping manfaat yang tadi, ada juga dampak negatifnya, yaitu mungkin diderita oleh sebagian orang akibat tes HIV. Bagi mereka yang tahu hasil tes HIV-nya positif, mereka akan merasa depresi, itu yang saya tadi bilang bahayanya, gila, biasa bunuh diri juga ya. Nah, persyaratan untuk melakukan tes ini harus dilaksanakan dengan sukarela. Yang pertama, seseorang yang akan dites HIV diberikan informasi yang lengkap benar tentang mengenai tes HIV. Nah, sesudah orang tersebut memahami benar-benar mengenai tes HIV ini, maka harus memberikan persetujuan tertulis atau hitam di atas putih. Nah, kepada orang yang akan menjalani tes tersebut diberikan konseling sebelum tes dan sesudah tes. Nah, konseling ini dimaksudkan untuk membantu mempersiapkan mental penderita dan mengatasi masalah yang mungkin dihadapi setiap orang-orang yang ingin melakukan tes HIV. Dan ingat, hasil tes tersebut pasti terjamin kerahasiaannya. Oke, anak-anak, sampai situ materi kita mengenai HIV/AIDS. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada Sir mengenai HIV/AIDS. Kita sharing-sharing lagi mengenai materi HIV/AIDS. Jujur, mengenai ilmu mengenai wawasan HIV/AIDS, Sir sendiri memang kurang ya. Makanya di sini kita sama-sama belajar, kita sharing-sharing, berikan pertanyaan. Ingat, pertanyaannya yang ada di materi, bukan di luar materi. Pertanyaan yang masuk akal, gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak.